Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi biologi klasifikasi makhluk hidup tentang kingdom Monera dan Plantae. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kansa Mira Putri dari nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Alin Marta Ferdinand Simbolon dari absen 5. Langsung saja kita ke penjelasan videonya. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kingdom Monera. Jadi, Monera itu adalah suatu organisme yang memiliki satu sel atau biasanya disebut uniseluler, dan mereka tuh tersusun dari susunan tubuh yang masih sederhana. Saya Kansa dan di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari Monera, yaitu yang pertama, dia ini hanya memiliki satu sel saja, lalu dia tidak memiliki organel yang diselubungi oleh membran. Yang ketiga, dinding sel Monera ini terbuat dari peptidoglikan yang kaku dan juga tajam terhadap tekanan osmotik. Lalu bentuknya ini juga bisa berupa bulat, batang, ataupun spiral. Yang terakhir yaitu Monera ini bisa bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan membelah diri ataupun pembentukan tunas. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari Monera. Klasifikasi dalam Monera itu dibagi menjadi dua, Archaeobacteria dan Eubacteria. Archaeobacteria adalah bakteri purba uniseluler yang tidak mengandung peptidoglikan, dapat hidup di lingkungan yang ekstrim, memiliki membran sel yang unik, dan punya proses metabolik yang termasuk ke metanogenesis. Selanjutnya adalah Eubacteria. Eubacteria ini adalah bakteri uniseluler yang mengandung peptidoglikan, dapat hidup di beragam tempat dan memiliki proses metabolik yang sangat beragam. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi dari bakteri Monera. Dia itu ada dua cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Secara seksual, di sini ini adalah konjugasi. Jadi dia itu adalah transfer DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lain melalui jembatan sitoplasma yang disebut dengan pilus. Lalu yang kedua, ini adalah transformasi, yaitu pengambilan DNA bebas dari keluar oleh bakteri. Ketiga, di sini ini adalah transkripsi, yaitu transfer DNA bakteri oleh virus Bacteriophage. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah secara aseksual, yaitu pembelahan biner. Nah, proses ini tuh memungkinkan satu sel bakteri itu membelah menjadi dua sel anak yang identik. Nah, tahapan itu yang pertama reproduksi DNA, lalu memanjangkan sel, pembentukan septum, dan juga perpindahan sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari bakteri. Jadi, bakteri ini memiliki 3 bentuk dasar. Yang pertama, kokus atau bulat, yang kedua batang atau basil, yang ketiga spiral atau helix. Nah, dari 3 dasar bentuk ini, mereka memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, kokus, dia tuh berbentuk bulat, terus bisa tunggal, berantai, ataupun bergerombol, membentuk seperti anggur. Yang kedua, basil, dia ini berbentuk batang atau silinder, dan itu dapat terdiri dari satu ataupun berantai. Lalu yang ketiga adalah berbentuk spiral atau yang biasa disebut spiral. Dia ini seperti bentuknya tuh seperti pembuka botol, koma atau gulungan longgar. Selain bentuk dasar, bakteri juga dapat memiliki bentuk lain seperti vibrio. Vibrio ini bakteri yang berbentuk batang agak melengkung atau berbentuk koma. Lalu ada Spirilia. Dia ini bakteri yang berbentuk spiral yang kaku dan melingkar rapat. Lalu ada Spirocheta. Nah, dia ini bakteri yang berbentuk spiral yang fleksibel dan melingkar rapat. Lalu ada Tetra. Dia ini dari susunan 4 sel bakteri. Lalu ada Sarkina, susunan 8 sel bakteri. Topik yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu plantae. Plantae itu ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki sel dan klorofil. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari plantae. Yang pertama, dia ini adalah multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang kedua, yaitu dia ini bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga, yaitu dia bersifat eukariotik atau merupakan sel yang telah dimiliki membran inti sel. Yang keempat, terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang kelima, dia ini hidup di daratan yang lembab ataupun perairan. Yang keenam, dia dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk
amilum atau yang bisa disebut dengan pati. Dan yang terakhir yaitu sistem pembuluh darahnya ini adalah angkut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari plantae. Yang pertama ada lumut, yaitu contohnya lumut sphagnum. Jadi, tumbuhan lumut atau Birophyta adalah tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Ukuran lumut terbesar kurang dari 50 cm. Yang kedua, tumbuhan paku. Tumbuhan paku, paku-pakuan atau dikenal juga dengan pakis-pakisan, adalah tumbuhan dengan tumbuh yang sejati. Yang ketiga, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal bijinya. Di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu lembaga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lumut lebih lanjut. Dan lumut ini terbagi menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan juga lumut daun. Untuk lumut hati, dia ini contohnya adalah Marcadia polymorphae, dan peranannya itu sebagai tumbuhan obat tradisional. Lalu yang kedua ada lumut tanduk, contohnya itu adalah Anthocetus punctatus. Perannya ini adalah untuk membantu mencegah penyerapan cahaya berlebih agar tanah ini tuh tetap lembab dan juga subur. Yang terakhir yaitu yang ketiga, itu adalah lumut daun, contohnya itu adalah sphagnum. Nah, lumut ini itu peranannya adalah sebagai pembalut medis pengganti kamu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paku atau Pteridophyta. Yang pertama, paku purba. Contohnya tuh Silotum nudum, yakni sebagai tanaman hias. Yang kedua, paku kawat. Contohnya tuh Lycopodium davatum, yakni sebagai bahan baku pembuatan pil. Yang ketiga, paku ekor kuda, yaitu Equisetum ramosissimum. Dia ini mencegah erosi dan sebagai pembersih tanah. Yang keempat, paku sejati. Contohnya tuh Diropothesis, yakni sebagai penghasil oksigen dan penahan erosi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tumbuhan berbiji itu memiliki 2 jenis, yaitu Gymnospermae dan juga Angiospermae. Pertama-tama kita mulai dari Gymnospermae. Yang pertama ada Kycadophyta, yaitu contohnya pakis haji, dia ini menjadi pencegah erosi tanah dan banjir. Yang kedua, Gnatophyta, contohnya tuh melinjo, dia ini sebagai bahan baku sayur asem. Yang ketiga, Gingophyta, contohnya tuh Ginkgo biloba sebagai obat herbal. Dan yang keempat, Coniferophyta, contohnya tuh pohon pinus menjadi pencegah longsor tanah dan menjaga kestabilan lereng. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Angiospermae yang lebih lanjut. Angiospermae itu terbagi menjadi 2, yaitu dikotil dan juga monokotil. Dikotil ini contohnya itu adalah belimbing, pepaya, dan juga cempedak. Biasanya ciri-cirinya itu daunnya itu berjari ataupun berbentuk oval. Jika dia tidak memiliki tudung akar yang melindungi ujung akar saat berkecambah. Nah, peranannya itu ya adalah menyediakan pangan seperti buah dan sayuran, dan juga bahan baku tekstil dan juga konstruksi, dan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen. Lalu yang kedua ada monokotil. Contoh dari monokotil ini adalah padi, tumbuhan tebu, pohon pisang, dan juga jagung. Nah, biasanya ciri-ciri yang tumbuhan itu monokotil itu batangnya itu tidak ada percabangan dan juga berluas-luas. Nah, ujung batangnya juga dilindungi oleh koleoptil. Yang ketiga yaitu tidak memiliki kambium pada batang maupun akarnya. Peranannya dari monokotil ini adalah berperan sebagai sumber pangan utama seperti padi, lalu jagung, serta digunakan dalam konstruksi dan kerajinan. Juga dapat membantu mencegah erosi tanah. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!